Ya, jumpa lagi semua. Kali ini saya akan sharing di seputar multimeter analog yang laris akhir-akhir ini di pasaran, yaitu multimeter Sanwa. Kalau dari kualitasnya memang termasuk Sanwa ini salah satu multimeter yang banyak digemari oleh teknisi. Pertama nanti poin yang akan saya bahas nanti, yang pertama ya kita coba bongkar nanti bagaimana kondisi mesin dari si Sanwa ini, bagaimana tampilan mesinnya. Kemudian kita akan buat lagi cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada multimeter ini, seperti mengukur AC, listrik DC, dan ada fitur lainnya untuk versi 0, ada versi pengukur kapasitansi juga, kapasitor, ada pengukur dioda juga, dan juga transistor. Nah, yang pertama, ini dia multimeternya. Untuk harganya sekitar banyak juga harganya di pasaran, sekitar 390-an lah sampai 400. Lumayan mahal harganya memang. Kalau lebih mudahnya nanti lebih bagus dilihat di buku penggunaan pengukurannya, ada di bagian dalamnya nanti. Nah, ini dia. Yang pertama tadi kita bahas, kita lihat dulu bagaimana kira-kira tampilan bagian mesinnya, karena kebetulan agak mudah dia dibuka. Nah, saya buka dulu. Untuk mesinnya cukup dibuka baut ini aja udah langsung terbuka, karena ya baterainya di sini supaya lebih mudah dia untuk ganti baterai kalau habis. Kalau Sanwa di analog ini beda jauh dengan Sanwa digital, karena analog ini dia sepertinya agak simpel untuk bagian mesinnya. Nah, ini dia, hanya ada fuse di bagian belakang dan 2 resistor. Kemudian untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalamnya juga cukup simpel. Untuk slide-nya hanya menggunakan sejenis plat tipis. Nah, ini untuk slide pas diputar dia menggunakan knob. Ini juga untuk slice probe-nya, pengukurannya. Dan untuk indikator analognya di dalam sini. Nah, ini dia. Cuman nggak terlalu saya buka biar takutnya nanti karena agak sensitif dia kecil kabel-kabelnya menjadi ya rusak mungkin. Nah, untuk resistornya juga hanya memang simple lah kalau masalah mesinnya. Beda dengan multimeter yang bentuknya sistemnya digital. Kalau digital dia pakai IC dan kompleks lah istilahnya kalau masalah isinya. Kalau ini hanya perangkat komponen-komponen biasa. Nah, untuk fuse-nya menggunakan 250 volt, rating 300 ampere. Nah, itulah untuk kondisi mesinnya. Supaya lebih cepat nanti videonya saya skip aja, langsung pasang supaya langsung kita bahas nanti cara pengukurannya. Nah, itulah dia untuk bagian mesinnya. Saya telah tutup lagi dia. Bisa juga ada fiturnya untuk stand-nya juga, bisa berdiri dia. Cocok lah untuk simple teknisi. Nah, kemudian cara menggunakannya, ada beberapa indikator di sini. Istilahnya sejenis skala dia, ada yang 250 skalanya, 50 dan 10. Misalnya kita mau mengukur tegangan AC, kalau misalnya kita hanya ingin mengukur tegangan sekitar 150, ya harus kita gunakan skalanya yang lebih besar ini, 250, karena sudah di atas yang 50 ini. Misalnya kita ukur nanti yang 60, padahal skalanya kita setel dia ya ke yang 50, artinya dia yang mau kita ukur sudah di atas ini, jadi gak terbaca nanti, jadi lewat nanti over petunjuknya. Untuk mengukur AC dia ada warna merah yang pada bodinya ini, yang probe-nya ini untuk AC. Untuk DC sebelah kiri saya, dan untuk fitur-fitur lainnya misalnya hambatan kapasitansi di bagian ini. Lebih mudahnya nanti ada di buku petunjuknya.
karena kalau pas diterangkan mungkin agak susah dia, cuman bahasa Inggris petunjuknya. Nah itulah untuk masalah bagian indikatornya. Oh kalau ini satu knopnya ini digunakan sebagai pengukur nul, sistem nul. Nah caranya itu misalnya kita mau mengukur tegangan DC, tegangan listrik searah. Oh saya praktekkan aja, istilahnya kalibrasinya lah ini, arahkan probe-nya ke 25 ini atau ke 5 sistem nul ini setelah dia kalibrasi. Nah misalnya supaya indikatornya ini pas menuju titik nol. Nah misalnya seperti ini, dia paslah dia ke titik nol, artinya pas kita ukur nanti. Oh ya saya coba aja langsung. Nah ini saya ada supply 15 volt, berarti kita setelah probe-nya ini ke yang 25 karena sudah di atas yang 5 ini. Nah setelah 25 kalibrasi dia ke poin 0. Nah itu dia bisa adjustable ini, arahkan dia ke poin 0. Nah, sebenarnya sama juga dengan fitur lainnya, cuman ini sistem nul, dia di tengah angka nolnya. Nah misalnya saya coba ukur, saya kasih 15,3 volt, dan untuk indikatornya nanti akan menunjuk ke arah yang positif atau ke kanan. Nah seperti ini dia, karena sesuai dengan polaritasnya, yang negatif ke negatif, positif ke positif. Nah itu dia, ada terbaca sekitar 15 volt. Yang terbaca itu adalah bagian yang warna keemasan ini. Nah 15 ini sistem dulu ini bekerja, dia bisa bolak-balik caranya. Misalnya kita rubah ini yang positif jadi ke negatif. Nah ini dia, yang positif ini ke negatif, sementara yang negatif ke positif, kebalikannya. Dan yang terjadi tetap juga dia menunjuk angka 15, hanya saja dia minus, artinya dia berlawanan polaritas. Hanya itu aja cara kerja untuk sistem nul. Kalau misalnya kita nggak pakai sistem nul, langsung rubah ke DC, saya kasih supply 15, berarti indikator yang kita gunakan yang 50 karena sudah di atas yang 10. Saya pakai yang 50. Ini polaritas sistem nul beda. Kalau ini harus sesuai dengan polaritasnya, yang positif ke positif, negatif ke negatif. Kalau misalnya kita mau mengukur sesuatu harus sesuai, kalau nggak sesuai nggak terbaca dia. Nah ini saya kasih 15 volt, tertunjuk pas juga. Indikator yang kita gunakan tadi yang 50, berarti yang 50 ini yang 50. Kita bacalah 0, 10, 20, 30, karena kita kasih 15, 10, diantara 10 dan 20, 15. Nah, saya setel juga, misalnya saya turunkan tegangannya menjadi sekitar 5 volt, nah, berturun juga multitesternya. Itulah untuk mengukur tegangan DC atau searah. Untuk mengukur tegangan AC, nah saya dekatkan aja bagian stok kontaknya. Ini stok kontak dari PLN. Biasanya supaya menjaga keamanan multitesternya, mana tahu tidak ada fuse atau pengaman tertentu, usahakan jangan lupa menyetel probe-nya dulu ke bagian AC, karena mungkin kalau di DC dia bisa saja dia rusak. Nah di AC tegangan yang kita ukur sekitar 230 volt, berarti dia 250 aja kita buat probe-nya. Nah ini dia cara mengukurnya, karena ini listrik AC bolak-balik, bisa dia bebas di kiri di kanan terserah. Nah ini kebetulan pas malam-malam listrik PLN agak tinggi dia, jadi sampai dia hampir 250. Artinya kita poin-poinkan aja lah nanti masalah skalanya. Di sebelah ini dia 200, nah ini dia 200, berarti di tengah antara 200 dan 250, 225. Berarti 225 skala ini ya kita hitung-hitungkan aja, berarti 5, 205, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, berarti 240 volt lah sekarang listrik dari PLN. Walaupun kita hitung dia misalnya ke pointer atau probe yang 750, tetap juga dia menghitung 240, hanya saja yang digunakannya yang bagian atas 250. Nah ini dia, berarti jadi di skala yang di bawah, biar lebih mudah sebenarnya harus yang 250 lah, biar pas dia langsung nunjuk ke angka yang
sebenarnya. Nah, itulah untuk cara menggunakan multimeter ini. Kalau untuk yang lainnya, untuk kapasitansinya saya ukur tadi masih agak melenceng dari pemahaman saya. Tunggu saya pelajari dulu lah, nanti baru saya buat lagi videonya. Oke, demikianlah untuk masalah cara penggunaan multimeter Sanwa made in Japan. Oke. Ya, demikianlah tadi sharing kita tentang yang dapat saya sharing seputar multimeter Sanwa ini, Sanwa analog. Kalau menurutku memang lebih mudah menggunakan Sanwa digital karena langsung kita baca angkanya. Ya tergantung selera masing-masing dan juga kegunaannya. Kalau untuk masalah short circuit, deteksi short circuit seperti ini fiturnya diandalkan di marketplace, ya mungkin itu keunggulan ini yang analog. Kalau saya sendiri pilih yang digital, sesuai dengan tampilannya juga lebih nyaman, langsung kita ketahui berapa nilainya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian.